Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat mengikuti pembelajaran hari ini? Masih. Oke. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, siapa yang hadir hari ini? Hadir apa? Hadir semua. Tolong keluarga pimpin doanya untuk pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tentang iman kepada malaikat. Apa materi kita minggu lalu? Rukun iman kepada Allah. Rukun iman, yaitu iman kepada rukun ada. Yang pertama, Rukun iman kepada Allah. iman kepada Allah. yang kedua, Iman kepada malaikat. yang ketiga, Iman kepada kitab-kitab Allah. iman kepada kitab. Yang keempat, Iman kepada Rasul. yang kelima, Iman kepada hari akhir. yang keenam, Iman kepada qaul dan qadar. Bentar. Baik, hari ini kita mempelajari iman kepada Malaikat. ada yang mau Saya, Bu. Oke, ini Malaikat dalam Islam, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari cahaya, yang selalu taat dan beribadah kepadanya, serta tidak pernah berdosa. Mereka memiliki tugas-tugas khusus dalam menjalankan perintah Allah dan mengatur alam semesta. Oke, jadi malaikat itu merupakan salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu diciptakan Allah melalui cahaya. Tidak seperti kita sebagai manusia yang memiliki hawa nafsu, yang memiliki keinginan untuk jalan-jalan, jajan, misalnya itu. Kalau malaikat itu dia selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi malaikat-malaikat di sini sudah Allah berikan perintah untuk dilaksanakan tugas-tugasnya. Selanjutnya, malaikat itu sebenarnya ada banyak, tapi malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10. Oke, yang pertama malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang di sini ya Allah tugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dan para rasul. Jadi di sini wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi itu pada saat Rasulullah berusia 40 tahun, yaitu tepatnya di Gua Hira. Ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Apa isinya? Itu tentang membaca. Jadi di sini anak-anak ibu sekalian diwajibkan untuk kalian membaca, karena membaca itu merupakan salah satu cara agar kita bisa memperoleh informasi, bisa mengetahui apa yang ingin kita ketahui.
diketahui. Di sini bisa membaca semua kan? Bisa, Bu. Nah, yang kedua malaikat Mikail. tugas malaikat Mikail itu memberikan Rezeki. dan menurunkan hujan. Di sini malaikat Mikail ditugaskan untuk memberikan rezeki. Jadi rezeki di sini bukan hanya berbentuk makanan atau bahan baku itu kan, akan tetapi di sini rezeki itu bisa berupa kesehatan, itu nikmat kita, nikmat ketenangan dari diri kita sendiri itu merupakan termasuk rezeki yang Allah berikan. Selanjutnya di sini malaikat Mikail juga bertugas menurunkan hujan. Jadi di dalam suatu desa misalnya kan ada tuh misalnya desa A, desa B, dan desa C. Jadi desa A ini dan desa C Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk menurunkan hujan. Tetapi di desa B ini Allah tidak memerintahkan malaikat Mikail untuk menurunkan hujan. Kenapa demikian? Karena kemungkinan ada alasan tertentu mengapa Allah tidak menyuruh malaikat Mikail untuk menurunkan hujan di kota, di desa B. Karena kemungkinan di desa B ada membuat penyiraman pupuk atau hal yang tidak bisa atau hal yang atau ada alasan yang lainnya. Dan selanjutnya yang ketiga malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu bertugas meniup trompet sangkakala pada saat hari kiamat. Jadi di sini kita tidak tahu malaikat Israfil itu meniup trompet kapan, ya kan? Karena kalau malaikat Israfil itu sudah meniup trompet, maka akan terjadi Kiamat. apa yang terjadi saat malaikat Israfil meniupkan trompet pertamanya? Orang beriman. Yang pertama, hancurnya seluruh isi dunia dan alam semesta yang kita tinggal ini. Yang kedua, kebangkitan orang yang telah meninggal. Orang yang telah meninggal dari zaman dahulu sampai sekarang itu dihidupkan kembali. Ya. Oke, selanjutnya malaikat Israel. Di sini malaikat Israel bertugas mencabut nyawa semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Jadi di sini kita lihat di kehidupan sehari-hari bahwa terkadang ada kecelakaan berkendara. Berkendara di dalam mobil itu kadang terdiri dari ada 2 orang, 2 orang ini. Jadi pada saat kecelakaan setelah dieksekusi dilihat bahwa 1 orang yang meninggal, 2 orang itu masih hidup atau masih luka, kan? Jadi di sini kita bisa melihat bahwa malaikat Israel ini Allah tugaskan untuk mencabut nyawa 1 orang, hanya 1 orang itu, 2 orang lagi tidak. Bisa dimengerti? Oke, selanjutnya malaikat mungkar dan nakir. Apa tugas malaikat mungkar dan nakir? Jadi malaikat mungkar dan nakir ini Allah tugaskan untuk menanyai manusia setelah di alam kubur. Berarti di sini kondisi kita sudah Mati. meninggal dunia. Jadi Allah perintahkan malaikat mungkar dan nakir untuk bertanya kepada manusia yang telah meninggal dunia. Apa yang malaikat mungkar dan nakir tanyakan pada saat kita sudah meninggal? Yang pertama, siapa nama Tuhanmu? Yang kedua, apa nikahmu? Ketiga, apa agamamu? Ya, apa ini? Ya, benar.
manusia, sedangkan hati mencatat amal buruk manusia semasa Hidup di dunia. Jadi di sini jika kita melaksanakan banyak perbuatan baik, seperti hal-hal yang positif, mengerjakan sholat, mengaji, membantu orang tua, belajar dengan baik, itu termasuk kan perbuatan baik, ya kan? Ya. Oke. Dari itu akan dicatat oleh malaikat rakib. Sedangkan malaikat rakib itu bertugas mencatat amal buruk, seperti mencuri, bolos, dari sekolah, itu kan termasuk perbuatan yang tidak baik kan? Maka dari itu malaikat kedua ini senantiasa ada di samping kita. Kita dia mencatat dari kita akhir balik, dari kita awal balik sampai kita setelah meninggal dunia, semua dicatat. Dari itu semuanya berbanyaklah berbuat baik. Ya sama hidupnya. Oke, yang terakhir malaikat kedua. Jadi tugas malaikat kedua ini yaitu menjaga pintu neraka dan menjaga pintu Surga. Siapa di sini ingin bertemu dengan malaikat Malik? Ada. Oke. Jadi di sini kedua malaikat ini menjaga pintu neraka dan surga. Kapan kita ketemu? Setelah kita meninggal dunia. Kalau kita banyak melakukan amal perbuatan yang baik, maka kita akan masuk ke dalam surga. Dan sebaliknya, kalau kita terlalu banyak melakukan perbuatan jahat selama di dunia, maka kita akan ketemu malaikat Malik. Ada yang tahu ini? Iya. Oke, kalau yang tahu, kita dengarkan lalu menyanyi bersama-sama. Malaikat Allah yang majid kita ketahui, 10 malaikat Allah yang majid kita ketahui, Jibril dan Mikail, Israfil dan Israil, menurunkan wahyu, ingin meniup sangkakala, ingin mencabut nyawa, menangkir negaranya dan kubur, ingin mencatat amal baik, tapi ingin mencatat amal buruk, ingin menjaga Oke. Baik, kita akan kuis. Ibu akan panggil satu-satu untuk maju
depan dulu. di depan. Auni pilih nomor Nomor 7. Mencatat amal buruk. Nah, Bu. Ya, duduk. Kasih Bu. selanjutnya kepada ini. Nomor 2. Sini. Malaikat yang bertugas membagikan rezeki, malaikat Mikail. Ya betul. Tetap di sini. Selanjutnya kepada Ferdinand Putra. Pilih nomor 5. ya. Siapakah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi? Malaikat Jibril. Yeay. Kembali. Pilih nomor 1. Malaikat yang bertugas amal baik, yaitu adalah malaikat roh itu. Selanjutnya kepada Mira. Apa hikmah dari diciptakannya malaikat yang tidak memiliki nafsu? Abu. Satu lagi, sama. 30. Maju depan. Dua, lima ini. Coba malaikat hati bertugas untuk mencatat apa? Oke, sepertinya kalian sudah mengerti materi kita pada hari ini. Oke, selanjutnya kita seorang memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Boleh? Baik, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu iman kepada malaikat berarti meyakini keberadaan malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah yang tercipta dari cahaya. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang selalu taat, tidak pernah bermaksiat dan bertugas menjalankan perintahnya dengan sempurna. Malaikat selalu setia menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nanti aku ini. Jadi kesimpulannya, malaikat itu merupakan salah satu makhluk gaib yang Allah ciptakan untuk menjalankan perintahnya. Jadi jika kita orang beriman, kita akan mempercayai bahwa malaikat itu benar-benar ada dan selalu mengawasi kehidupan kita sehari-hari. Untuk 12 disiapkan sebenarnya yaitu Bersedia berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Ibu.